Maaf, nunggu siapa ini? Kan udah jam 2. Ada masalah, Prima? Halo? Kan sudah ada tunggu tadi kapan mulai ya? Oh iya, sebentar ya. Ini saya masih ngatur untuk live-nya. Oke, sebentar ya. Saya mute dulu ya. Oke. Ya udah. Oke, Mbak. Kita mulai. Oh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah gabung untuk di hari ini. Perkenalan dulu ya, nama saya Arina. Saya dari di Network. Saat ini adalah project koordinatornya. Untuk acara hari ini adalah diskusi inklusi pertama untuk di Network. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu partner di Network yang sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan di Network untuk employment disabilitas, yang adalah dari pihak Alfamart dan khususnya untuk Alfamart di branch Bali. Seperti itu. Oke. Saya minta tolong untuk para peserta untuk itu ya, mematikan video dan audio karena hari ini kita ada juru bahasa isyarat juga. Jadi untuk mencegah adanya distraksi dari terutama teman-teman tuli kalau mau lihat juru bahasa isyarat, jadinya minta tolong untuk di mute bagian video dan juga audionya. Oke. Oke. Oke, jadi saya mungkin untuk awalnya banyak beberapa orang yang belum tahu ya di network itu apa gitu. Jadi untuk memulai sesi ini saya akan kenalkan dulu di network, terus kami ini kerjanya di bagian apa dan fungsinya seperti apa. Seperti itu. Oke, saya akan sebentar ya, saya atur dulu. Oh ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu deh. Ini sudah ada pembicara kita, Pak Firman dari Alfamart Bali. Halo Pak Firman. Halo, selamat siang semuanya. Ya. Kemudian nanti juga akan ada moderator kita yang adalah Hani. Silakan Hani perkenalkan diri juga. Halo, selamat siang semuanya. Ya. Dan kita juga akan ada juru bahasa isyarat. Ranu mungkin bisa memperkenalkan diri sebentar, Ranu. Halo, selamat siang. Ya. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi saya pertama akan memperkenalkan di network dan ini bentar. Nah, butuh ngepin. Bentar ya, saya harus ngepin dulu. Oke, sebentar. Oke, ini Ranu mungkin bisa dibantu translate ya. Untuk teman-teman yang tuli, diharapkan untuk langsung pin dari Ranum. Jadi mereka bisa langsung untuk ngepin videonya Ranum gitu ya. Oke, jadi saya akan share screen sekarang. Adalah untuk
Gimana caranya? Oh, sorry. Oke, jadi sekarang saya akan jelasin dulu kali ya tentang di network. Sebentar, saya tutup dulu. Mohon maaf ya, ini pertama kali jadi agak ada trouble sedikit. Oke. Ya, baiklah. Pertama saya akan jelasin tentang di network. Jadi di network adalah jaringan kerja disabilitas. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan di network itu apa, tentu kemudian Mana besar nih? sektor kerja disabilitas dan juga beberapa kisah sukses kami selama ini dari 2013. Oke, jadi di network itu kami adalah sebuah platform online yang menghubungkan penyandang disabilitas ke dunia kerja. Nah, komitmen kami selama ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi. Kami juga aktif mengkampanyekan lingkungan kerja inklusif. Gitu. Kemudian program kami beberapa diantaranya adalah platform. Yang pertama kami memiliki website dan juga ada di sosial media. Untuk platform kami ada di www.dnetwork.net. Di situ bisa ditemui info-info lowongan, kemudian info training, blog, dan juga beberapa acara yang sudah kami adakan seperti itu. Kemudian kami juga punya program edukasi, di mana program edukasi ini kami peruntukkan untuk teman-teman disabilitas, lebih untuk persiapan kerja, dan juga untuk perusahaan dan juga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bekerja dengan penyandang disabilitas. Nah, salah satunya yang kami share juga adalah tentang aksesibilitas. Salah satunya yang teman-teman bisa lihat, salah satu video yang menyala adalah video Ranum sebagai JBI atau juru bahasa isyarat. Itu adalah salah satu aksesibilitas yang kami berikan seperti itu. Kalau ada yang mau tahu videonya mungkin bisa dipin sendiri kali ya di bagian di Zoom-nya. Oke. Yang ketiga, kami ada networking di mana kami melakukan job fair dan juga beberapa pertemuan baik itu dengan perusahaan atau dengan NGO yang lainnya dan juga penjangkauan komunitas. Kalau penjangkauan komunitas ini kami lebih ke komunitas penyandang disabilitas dan juga ke komunitas lain non-disabilitas yang juga strategis untuk kami ajak kerjasama. Nah, ini adalah jumlah klien yang sudah kami berhasil bantu dalam artian dihubungkan ke pekerjaan. Nah, kami berdiri sejak 2013 dan sekarang sudah memasuki hampir tahun ke-7 dan sudah membantu sekitar 305 penyandang disabilitas untuk terhubung ke 305 organisasi dan perusahaan. Gitu. Nah, ini terletak di berbagai tempat di Indonesia juga. Jadi walaupun kami tempatnya ada di Bali, namun kami juga ada membuka lowongan di berbagai tempat di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Timur, juga ada di Sulawesi ataupun bahkan ada dari diantaranya yang bekerja di Irian. Seperti itu. Dan ini adalah para kolaborator kami. Nah, untuk para kolaborator ini kita lihat ada banyak sekali dari perusahaan, berbagai macam perusahaan yang adalah dari berbagai sektor. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas itu bisa bekerja di berbagai sektor, bukan hanya sektor tertentu. Contohnya kalau selama ini kita bicara tentang teman-teman netra, itu biasanya kita berpikirnya mereka bisanya mungkin pijat seperti itu. Tapi tidak, karena mereka juga bisa contohnya menjadi admin ataupun operator seperti itu. Maka itulah kami bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan. Termasuk salah satunya yang hari ini menjadi narasumber kita adalah dari Alfamart yang bergerak di sektor retail.
Oke. Nah, kalau untuk sektor kerja disabilitas sendiri, sebenarnya di Indonesia sudah ada aturannya, yang adalah dari UU nomor 8 tahun 2016. Jadi untuk undang-undang ini mengharuskan perusahaan untuk mempekerjakan minimal 1% dari penyandang disabilitas dari jumlah pegawai ataupun pekerjanya. Dan saya akan bahas sedikit tentang siapa itu penyandang disabilitas. Yang pertama adalah ada beberapa jenis disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Kalau disabilitas fisik ini berkaitan dengan anggota gerak, misalnya berkaitan dengan kaki ataupun tangan, seperti itu. Contohnya mungkin yang amputasi ataupun yang memakai kursi roda, itu bisa digolongkan sebagai disabilitas fisik, seperti itu. Kemudian ada disabilitas intelektual. Ini berkaitan dengan intelektual, contohnya seperti Down syndrome, seperti itu. Kemudian ada disabilitas mental yang juga berkaitan dengan terganggunya fungsi pikir. Nah, contohnya seperti depresi atau gangguan kepribadian, seperti itu. Kemudian ada juga disabilitas sensorik yang adalah berkaitan dengan panca indera. Contohnya seperti teman-teman tuli, ataupun netra, ataupun yang tunawicara. Jadi masih bisa mendengar, teman tidak bisa berbicara, mengeluarkan suara. Ada juga disabilitas ganda, itu artinya adalah mereka yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Nah, kemudian kita masuk ke tentang bekerja dengan disabilitas, gitu. Kalau kita kerja dengan disabilitas, itu kan umumnya kayak pertanyaannya adalah, oh bisa apa ya? Gitu. Nah, itu kita harus cukup rubah. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman kalau misalnya nanti, karena ini sudah ikut sesi, mungkin bisa tahu bahwa kayak, oh ya ternyata kalau kerja dengan disabilitas itu memungkinkan, dan faktor pertama yang harus diperhatikan adalah ability before disability, atau kemampuan dahulu sebelum ketidakmampuan. Jadi itu yang harus di-emphasize. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu diskusi dulu dengan teman-teman disabilitas, mungkin tentang bagaimana mereka kerjanya, bagaimana cara kerjanya, atau aksesibilitas apa, sebelum kita berasumsi. Karena kalau kita berasumsi, itu artinya kita sudah menjudge duluan, yang nantinya mungkin bisa menjadi barrier, ya, halangan pada saat kita bekerja, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa respect, gitu. Selalu cari tahu bagaimana cara interaksi yang sopan, bagaimana cara membantu yang sopan. Mungkin kalau dengan teman tuli, bagaimana cara komunikasi, bisa dengan tulisan misalnya, atau dengan teman netra, bagaimana cara mendampingi agar mereka bisa mengetahui denah sebuah kantor, seperti itu. Dan juga aksesibilitas itu artinya adalah hal-hal yang bisa membantu teman-teman disabilitas, pekerja disabilitas untuk melakukan kerjaannya, dan itu memang disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Itu mungkin beberapa berpikir hari ini ada juru bahasa isyarat gitu. Apakah berarti komunikasi dengan tuli harus dengan bahasa isyarat? Ternyata enggak. Ada beberapa alternatif lain, contohnya adalah dengan tulisan, karena mereka bisa membaca, jadi kita bisa menulis dan memberikan mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka mengerti apa yang kita maksudkan dan ingin komunikasikan. Nah, itu kan sesuatu yang dimulai dari apa yang ada. Jadi untuk membantu mereka bisa dimulai dengan menyediakan aksesibilitas, dimulai dari yang ada. Nah, ini adalah beberapa cerita suksesnya di network dari awal kami berdiri. Saya perkenalkan dulu, ini kita ada Adit. Jadi Adit ini adalah seorang tuli yang bekerja di Amartera Villa, Nusa Dua. Dia sudah punya pengalaman di bidang cold kitchen, jadi dia juga terus pada saat dia pindah ke Amartera, dia juga menjadi bekerja di kitchen juga di bagian
ya di bagian gadget. Nah, yang menarik adalah di sini teman-temannya langsung bisa beradaptasi dengan Adit dengan cara karena awalnya kita sudah kasih tahu bahwa kalau mau bicara dengan Adit silakan dengan tulisan. Jadi kemana-mana dia selalu membawa buku kecil yang digunakan untuk berkomunikasi dengan temannya melalui tulisan. Seperti itu. Kemudian kita juga ada Komang Adi yang sudah bekerja juga di perhotelan selama dari 2015. Jadi sudah 5 tahun saat ini sudah menjadi staff. Dan kita ada Wika. Wika ini bekerja di Happy Trails. Wika itu salah satu inspirasi juga karena dia kecelakaan 3 tahun lalu, kemudian dia kakinya diamputasi, tapi kemudian dia terkoneksi dengan kami, bekerja sebagai akuntan sekarang, dan saat ini juga dengan pendapatan yang dia dapatkan dari bekerja, dia membiayai kuliahnya sendiri. Jadi cukup membanggakan. Kemudian kita ada Gus Rai. Gus Rai adalah untuk kami adalah yang pertama dengan disabilitas intelektual seperti itu. Jadi Gus Rai ini dulu bekerja di bagian linen di sebuah hotelan karena memang kenapa ditaruh di linen? Karena itu sesuai dengan karakter dia. Karena untuk orang-orang Down syndrome sangat menyukai sesuatu yang diulang-ulang. Nah, seperti itulah juga. Jadi dengan bekerja di bagian linen itu dia melakukan sesuatu yang diulang-ulang. Contohnya adalah dengan melipat handuk ataupun melipat spray seperti itu. Nah, ini adalah beberapa cara kalau misalnya teman-teman mau berkontribusi membantu di network. Yang pertama bisa dengan menyebarkan info tentang di network. Dan juga kalau misalnya ada yang bisa berkolaborasi atau ingin bekerja sama dengan kami, itu sangat terbuka banget. Atau misalnya tahu seseorang atau pihak yang bisa kerjasama dengan di network, bisa langsung dikomunikasikan dengan kami. Dan juga yang terakhir bisa undang kami untuk sosialisasi. Kadang sih kami seperti ini, kami yang mengadakan sosialisasi, tapi juga kadang kami yang menjadi narasumber gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin berkontribusi dalam bidang itu, boleh bisa langsung hubungi di network. Nah ini dia sosial medianya. Kami ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga LinkedIn. Nanti kalau mau detailnya bisa langsung hubungi saya, ada di grup yang kita sudah ada di dalamnya ya, di grup diskusi inklusi itu. Ya, begitulah kira-kira presentasi sedikit dari saya tentang di network. Mungkin selanjutnya saya akan langsung ke inti acara, di mana saya pertama akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini dan juga moderator kita hari ini. Bentar ya. Oke, untuk hari ini kita ada diskusi inklusi. Jadi ini adalah program barunya di network. Baru kita mulai di tahun 2020 ini dan selamat sudah menjadi pemirsa pertama untuk acara ini. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber dari Alfamart Branch Bali, seperti yang tadi sudah saya katakan, dan temanya adalah melayani di tengah pandemi. Bagaimana Alfamart tetap berfungsi di tengah pandemi, dan juga tentang lingkungan kerja inklusif Alfamart. Kita ada narasumber Bapak Firman Harfianto, yang adalah People Development Manager Alfamart Branch Bali, dan akan ada moderator oleh Hani Fauzia Ramadhani dari Project Manager di Network. Ini saya perkenalkan dulu programnya ya, jadi nah, diskusi inklusi ini kami buat untuk meningkatkan kesadaran dan juga mengingatkan kembali tentang dunia kerja inklusif. Apalagi di tengah pandemi seperti ini,
sangat penting sekali untuk tetap mengingat bahwa teman-teman disabilitas juga harus tetap di-include-kan, diikut sertakan di dalam dunia kerja. Karena itulah kami membuat acara ini. Seperti itu. Mungkin saya awali dulu tentang Alfamart sendiri. Ini berdasarkan data yang sudah saya dapatkan adalah termasuk salah satu perusahaan yang sangat aktif sekali dalam mempekerjakan tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai perusahaan yang aktif mempekerjakan penyandang disabilitas. Pada tahun 2016 sendiri, program untuk perekrutan penyandang disabilitas dimulai, jadi sudah hampir 4 tahun Alfamart mempekerjakan disabilitas, dan dari 2019 lalu berdasarkan artikel sudah ada 289 orang yang bekerja penyandang disabilitas yang bekerja di Alfamart di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman sekiranya sedang di Alfamart, ada kemungkinan teman-teman akan dilayani oleh teman-teman disabilitas yang bekerja di sana. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan Alfamart sejak 2017, jadi sudah 3 tahun, sudah cukup lama, baik itu Alfamart yang ada di Bali ataupun yang secara nasional. Oke, sebelum saya menuju ke intinya, saya ingin menunjukkan satu video tentang Alfamart kepada teman-teman, karena ini adalah salah satu kisah suksesnya Alfamart. Jadi sebentar ya, saya siapkan dulu videonya. Boleh. Tunggu sebentar ya, ini sedang loading. Nah, yang akan saya tampilkan ini adalah video tentang salah satu pekerja disabilitas yang ada di Bali. Namanya Ahmad Bukhari, kami bantu untuk koneksi dengan Alfamart tahun lalu. Oke, sebentar ya, ini masih belum bisa. Baiklah, karena sepertinya terdapat gangguan teknis, bentar saya stop share dulu.
Oke, karena sepertinya terdapat gangguan teknis, mungkin saya skip dulu untuk bagian video Alfamart sayangnya. Dan sebentar lagi kita akan langsung masuk ke sesi intinya yang adalah diskusi dengan Alfamart. Nah, ini kita sudah ada Hani sebagai moderator dan juga Pak Firman sebagai narasumber. Mungkin bisa langsung waktu dan tempat saya persilakan ya kepada moderator dan juga narasumber. Ya, silakan. Hani, Oke, diambil alih. terima kasih Arina. Yoi. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Pak Firman. Halo Pak. Halo, selamat siang Mbak Ani. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut diskusi bersama kami. Seperti temanya ini adalah diskusi inklusi, jadi semua orang bisa mengikuti diskusi ini. Makanya tadi Arina menjelaskan sedikit juga tentang apa itu disabilitas, jenis-jenis disabilitas, karena yang ikut diskusi hari ini tidak hanya teman-teman disabilitas. Biasanya kita gitu kan ya Pak, kita udah beberapa kali diskusi antara disabilitas pencari kerja. Tapi kali ini kita juga mengikut sertakan masyarakat umum alias semua yang ingin tahu tentang dunia kerja dan khususnya keterlibatan disabilitas. Sebelumnya saya mau network, seperti yang tadi sudah Arina jelaskan panjang lebar tentang di network. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, boleh tanya sama kita. Nah, kali ini saya mau beri kesempatan Pak Firman dulu untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman sebelum kita mulai diskusi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Hani. Teman-teman terlebih dahulu, nama saya Firman Harfianto. Di sini di Alfamart saya menjabat sebagai People Development Manager. Kurang lebih di Bali sendiri ya hampir 2 tahun lah. Untuk People Development sendiri itu membawahi Departemen Training, Rekrutmen, dan HRD. Gitu. Ya, mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Alfamart ini kan salah satu toko yang kayaknya semua orang tahu nih Pak. Alfamart itu apa? Semua orang sudah pernah ke Alfamart gitu. Kalau di Bali sendiri, Alfamart itu ada berapa toko sih Pak sebenarnya? Oke. Di Bali sendiri kita sudah ada 370 toko ya. Kalau secara nasional kita ada 32 cabang yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Oke. Dan mungkin yang jadi pertanyaan banyak teman-teman juga, di kondisi seperti sekarang, pastinya ada perubahan di setiap lini bisnis, di setiap kantor, di setiap lini kehidupan pada dasarnya. Nah, kalau Alfamart sendiri apakah terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan kalau iya seperti apa sih Pak? Oke. Di tengah keadaan seperti ini tidak bisa dipungkiri juga mungkin Alfamart juga termasuk salah satu perusahaan yang terkena dampaknya ya. Walaupun mungkin kalau bisa dikategorikan dampaknya memang tidak sedahsyat sektor seperti pariwisata yang bergerak di bidang perhotelan maupun yang lainnya ya. Tapi memang sedikit banyak juga perusahaan kami terdampak dari pandemi ini. Tapi ya memang kalau dari mungkin dari sisi karyawan ya, dari sisi karyawannya sendiri kita ya alhamdulillah sih kita belum melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Cuman untuk penambahan karyawan mungkin so far kita agak menahan dulu gitu. Kita melihat kondisi sampai mungkin kondisi yang lebih baik lagi gitu. Nah, kalau dari sisi operasional apakah ada yang berubah Pak? Misalnya teman-teman harus menyesuaikan diri dengan protokol tertentu? Oh iya, pasti. Dengan kondisi kayak gini, manajemen juga pasti sudah mempersiapkan hal-hal baik dari sisi penanganannya ya.
Kita juga penanganannya juga kita melihat dari dua sisi, baik dari sisi internal kami maupun dari sisi konsumennya tersendiri. Ya, jadi khususnya untuk karyawan, kalau kita lihat karyawan itu kita bagi 3 lokasi kerja. Ya, yang pertama karyawan yang ada di toko, yang kedua karyawan yang ada di gudang, yang ketiga karyawan yang ada di office. Nah, untuk prosedurnya sendiri juga pasti berbeda. Mungkin yang akan saya akan jelaskan yang lebih di toko ya, garda terdepan kita yang memang melayani langsung konsumen. Jadi khusus untuk penanganannya sendiri juga yang kita lakukan di setiap toko sudah pasti kita sediakan masker khusus untuk karyawan. Kita sediakan masker khusus untuk karyawan, setidaknya bisa digunakan untuk baik itu masker yang sekali pakai maupun yang bisa dipakai berkali-kali atau masker kain ya. Itu sudah pasti kita sediakan. Lalu juga kita sediakan vitamin untuk mereka. Kita support vitamin. Ya mungkin tidak setiap hari, tapi pada saat awal-awal kita juga menyediakan beberapa vitamin untuk mereka. Lalu juga kita sediakan face shield, ya, face shield yang ditaruh di kepala itu juga kita sediakan dan itu wajib digunakan karena itu standar prosedur yang harus mereka gunakan selama mereka bekerja. Dan juga kita sediakan hand sanitizer di area kasir. Jadi setiap mereka habis melakukan transaksi atau memegang uang, mereka bisa langsung menggunakan hand sanitizer tersebut. Mungkin itu beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk setidaknya mencegah penularan yang terjadi di toko. Oke. Lalu mungkin kita bisa langsung membahas satu hal yang teman-teman sudah penasaran banget nih Pak, soal inklusivitas di Alfamart sendiri. Boleh diceritakan nggak Pak? Mungkin secara nasional di Alfamart ini sudah menjadi inklusif sejak kapan? Atau Bapak kalau mau cerita soal Bali secara spesifik juga boleh, silahkan. Terkait ini ya, lebih ke rekrutmen teman-teman disabilitasnya ya. Oke. Kalau dari, mungkin tadi juga sudah sedikit disinggung di slide-nya Mbak, siapa Mbak? Mbak Arina, sorry, maaf. Jadi memang kita itu startnya itu milestone kita dimulai di 2016 ya, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat 2, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Nah, itu adalah awal mulanya kita di tahun 2016 mulai untuk mempekerjakan dari teman-teman disabilitas. Sampai dengan tahun 2020 itu memang semuanya berproses ya. Yang tadinya kita mungkin awalnya menganggapnya memang karena itu bagian dari peran kita atau bagian dari kita untuk turut serta dalam instruksi pemerintah ya. Awalnya memang dari situ. Nah, seiring berkembangnya tahun, kita mulai menganggap bahwa teman-teman disabilitas itu adalah suatu partner kerja, ya, suatu partner kerja yang tidak bisa kita anggap sebelah mata lagi. Jadi kita mulai mengembangkan semuanya, kita mulai membuat SOP-nya, bagaimana cara proses perekrutannya, bagaimana karirnya mereka, bagaimana proses trainingnya mereka. Jadi semakin kesini kita sudah semakin memikirkan sampai dari hal tersebut. Lalu di awal-awal kan Bapak bilang sebenarnya memang semacam hanya pemenuhan kewajiban gitu ya Pak, dan itu juga beberapa perusahaan juga saya yakin seperti itu. Nah, tapi apa sih yang membuat akhirnya Alfamart menyadari kalau teman-teman disabilitas adalah bagian dari Alfamart yang juga sangat penting untuk perannya di Alfamart sendiri?
Ya, karena kita juga melihat khususnya ini mungkin karena keterlibatan pihak ketiga seperti The Network sendiri ya yang membuat pelatihan untuk mereka. Jadi kalau kita melihatnya, jadi memang mereka sekarang semakin ke sini teman-teman disabilitas itu semakin mempunyai kompeten yang bisa untuk kita ajak kerjasama gitu. Jadi dari sisi kompetensinya mereka pun bisa dibilang sebenarnya sudah siap untuk bekerja juga. Walaupun memang ada sedikit perbedaan lah, itu juga tidak bisa kita pungkiri ya. Maksudnya ada sedikit keterbatasan baik dari komunikasi atau bagaimanapun. Tapi memang dari sisi keahliannya mereka juga tidak bisa kita anggap sebelah mata untuk saat ini. Oke. Lalu satu hal yang selalu jadi pertanyaan nih Pak untuk teman-teman, karena kita kan dari The Network selalu mengiklankan jika ada lowongan-lowongan di Alfamart, dan kadang-kadang lowongannya itu hanya untuk daerah-daerah tertentu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih sebenarnya proses rekrutmen di Alfamart? Apakah itu berdasarkan tergantung daerahnya, ataukah ada sistem nasional untuk rekrutmen teman-teman disabilitas? Seperti apa sih Pak? Oke, secara sebenarnya kalau dilihat dari penempatan ya, sebenarnya kalau ketika kita mendaftar di Alfamart itu sebenarnya sudah harus siap ditempatkan di mana saja. Itu sebenarnya hal dasar ya. Karena kita itu kan tersebar di 32 cabang. Kita ngomongin skala nasional dulu. Kita itu tersebar di 32 cabang yang dimana pasti kebutuhan di setiap cabangnya itu berbeda-beda. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan karyawan dan sebagainya. Dan itu sudah pasti kita siap untuk dimutasikan dulu nih, siap ditempatkan di mana saja. Nah itu secara global nasionalnya. Nah kalau ngomongin kenapa tadi pertanyaan kenapa di setiap iklan lowongannya ada tulisannya untuk penempatan di daerah-daerah tertentu ya. Jadi karena memang khususnya di Pulau Bali itu source untuk karyawannya juga tidak merata. Jadi ada yang bisa dibilang satu daerah pelamar banyak, tapi ada juga satu daerah yang pelamarnya sedikit. Itu juga melihat kebutuhan pegawai kita di toko tersebut. Jadi belum tentu di satu tempat itu toko tersebut butuh karyawan baru, tapi ada juga mungkin butuhnya hanya di daerah tersebut. Jadi kita memang membuka lowongan yang pada saat itu membutuhkan personil toko tersebut. Oke. Ya, menarik ya, karena mungkin juga teman-teman banyak yang bertanya, nanti ditempatkannya di mana? Itu berarti bisa juga belum tentu gitu ya Pak ya jawabannya kalau memang melamar dari jalur yang nasional tadi Bapak bilang ya. Iya, tapi intinya sih mereka bisa kami prioritaskan sesuai dengan domisili dulu pastinya. Kami prioritaskan sesuai dengan domisili karena juga kita akan mempertimbangkan masalah transportasi mereka dan segala macam. Tapi ketika di satu daerah tersebut sudah fulfill karyawannya, ya mau nggak mau kita alihkan ke tempat yang lain. Kalau untuk rekrutmen disabilitas sendiri nih Pak, sejauh ini sudah merekrut disabilitas jenis apa saja ya Pak? Oke, kalau untuk yang di Alfamart sendiri, kita tunadaksa, tunanetra, tunarui, dan tunagrahita secara nasional ya. Tapi untuk kebetulan di cabang Bali sendiri, kita tunadaksa dan tunarungu. Ya. Iya, tadi kebetulan kita punya grup WhatsApp khusus untuk teman-teman yang ikut diskusi hari ini. Dan ada yang bertanya juga, kalau teman-teman netra di Alfamart sebagai apa sih, Pak? Tunanetra itu kita bisa di toko, bisa di gudang.
Jadi memang untuk penempatannya bisa di office, bisa di gudang maupun di toko. Kalau di toko sudah pasti menjadi kru, kita istilah jabatannya adalah kru. Kalau di DC kita ada namanya sebagai helper jabatannya. Oke. Kalau untuk tunanetra. Ya, tadi juga Arina sebenarnya mau memperlihatkan salah satu video dari Ari ya, salah satu teman kita, dia tuli yang juga kerja di Alfamart di Bali. Nah, pertanyaan teman-teman lainnya adalah gimana caranya untuk, apakah ada cara lain untuk bekerja sama dengan Alfamart selain menjadi karyawan? Misalnya nih, tadi teman-teman ada yang bertanya soal mensuplai produk ke Alfamart. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan? Oh, berarti ini ya, teman-teman bisa memproduksi suatu barang dan bertanya ingin bagaimana cara supaya bisa menjualnya di toko kami, betul ya? Betul. Oke, ini memang termasuk pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ke saya, gitu. Jadi memang kita melihatnya, jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak, pasti bisa. Pasti bisa, cuman memang ada syarat-syarat dan kualifikasi yang memang harus dipenuhi dulu. Karena untuk untuk menjual suatu produk di Alfamart memang harus prosedurnya memang harus sampai ke kantor pusat. Ya, jadi memang ada prosedur tersendiri. Yang pasti kalau bisa saya kasih informasi yang ketika ingin menjual barang di Alfamart, salah satu syaratnya adalah mungkin dia pertama memang harus siap untuk bisa mensuplai ke seluruh toko kita. Kesanggupannya itu harus sanggup juga. Terus dari sisi kualitas barangnya, dari sisi keamanan barangnya, segala macam juga nanti akan kita pertimbangkan. Oke. Tapi jadi memang itu syarat bisa. pertamanya ya Pak, Ya, harus sanggup dulu mensuplai toko. Oke. Betul, karena kalau ketika nanti ternyata produknya laris dan laku, pasti kan konsumen akan terus mencari. Nah, kalau ketika konsumen sudah meminta, dan kita harus siap untuk mensuplai. Betul. Gitu. Mungkin ini juga yang harus, yang bisa dijadikan motivasi ya Pak. Betul. Dari teman-teman. Kalau teman-teman ingin produknya sampai ada di rak-rak yang ada di seluruh toko di Alfamart seluruh Indonesia, betul. Teman-teman harus memastikan dulu bahwa produk teman-teman ini berkualitas dan juga bisa sanggup memproduksi barang tersebut dalam kuota yang sangat besar ya Pak. Ya. Nah, untuk rekrutmen sendiri nih, balik lagi ke rekrutmen. Biasanya apa saja sih Pak yang dilihat dari teman-teman yang ingin mendaftar ke Alfamart itu? Apa saja kriteria utama seorang karyawan Alfamart tuh apa sih Pak yang dicari? Kriteria pertama yang paling kita lihat, yang penting dia murah senyum. Oh gitu. Iya. Oke. Kenapa? Karena kita itu bisnis yang mengedepankan pelayanan terhadap konsumen. Ya, jadi pandangan kesan pertamanya konsumen ketika masuk ke toko itu dia harus mendapatkan pelayanan dari pegawai tokonya pasti kan. Jadi memang yang paling utama dan paling hal mendasar itu dia harus murah senyum, ya. Jadi dia mempunyai jiwa untuk melayani yang harus sangat tinggi pastinya. Kalau yang lain-lainnya itu yang sifatnya pasti kalau untuk di toko sudah pasti dia harus bisa berhitung dulu. Ya, berhitung khususnya menghitung nominal uang itu sudah pasti harus bisa. Terus nanti juga ada kalau dari proses perekrutannya sendiri kita ada psikotes. Lalu juga ada proses interview yang di mana intinya semuanya itu ya pertama kita mengedepankan dari itu tadi sebesar apa sih dia bisa terlihat melayani suatu konsumen dan yang pasti dia juga harus memiliki attitude yang baik. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi kan ya, untuk semua karyawan Alfamart itu sudah dipikirkan karir mereka akan seperti apa, maksudnya development-nya dia sebagai seorang pekerja akan seperti apa.
ada program apa saja sih Pak di Alfamart sendiri yang mendorong kemajuan teman-teman secara personal ini? Kalau dari program karirnya sendiri ya, jadi baik itu dari rekrutan disabilitas atau reguler, kita sangat terbuka untuk dari sisi perjanjian kontraknya. Maksudnya ketika 2 tahun dia dianggap kerjanya bagus, itu bisa kita tetapkan sebagai karyawan tetap. Dan lalu naik ketika ditetapkan sebagai karyawan tetap, sudah pasti dia akan naik jabatan. Jadi program development kita semua sudah diatur. Maksudnya ketika masa kerjanya dia sudah berapa tahun, dia seharusnya sudah menaiki jabatan tertentu. Kalau memang kinerjanya bagus, semuanya itu sudah ada SOP-nya. Jadi di sini semua karyawan saling berlomba untuk mengeluarkan kinerja terbaiknya, karena memang untuk tujuan tertentu kan kuotanya nggak banyak. Gitu. Jadi untuk dari sisi development-nya sudah Alfamart bisa dibilang kita sudah sangat terpola, dan juga untuk program pelatihannya pun juga kita sudah ada semacam kurikulumnya ya. Jadi untuk jabatan ini training apa saja yang akan dia dapatkan itu sudah ada semuanya, termasuk training soft skill. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Saya sambil lihat pertanyaan teman-teman ya. Silakan. Mengapa daerah Madiun dan sekitarnya belum buka lowongan untuk disabilitas? Itu tadi sudah terjawab ya Pak, karena mungkin kebutuhan setiap daerah dan setiap cabang berbeda juga. Lalu ada lagi pertanyaan, tadi bagaimana memasukkan atau mensuplai produk pada teman-teman disabilitas. Itu juga sudah terjawab. Sisanya mungkin mempertanyakan soal rekrutmen sih sebenarnya. Banyak yang masih penasaran aja kayaknya. Biasanya tuh apa yang bisa teman-teman ekspektasikan ketika sudah melamar nih, misalnya memasukkan lamaran, kira-kira harus berapa lama mereka menunggu, lalu tahapan selanjutnya seperti apa sih Pak? Kalau kita runtun dari awal tuh ya, jadi khususnya saya menjelaskan yang proses sekarang ya, karena di masa pandemi ini kita metode untuk perekrutan agak sedikit berbeda. Yang biasanya kita membuka lowongan langsung, teman-teman bisa mendatangi toko tersebut untuk diadakan tes. Kalau sekarang harus mendaftar secara online dulu. Ya, jadi kita ada linknya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai karyawan Alfamart bisa mengisi form yang kita share di media sosial kita maupun di flyer-flyer. Jadi mereka harus mengisi di link tersebut. Lalu kita akan proses mungkin sekitar ya paling lama 1 minggu ya, karena sekarang harus kita cek dulu satu persatu. Setelah itu mereka nanti akan mendapatkan SMS. Mendapatkan SMS untuk dijadwalkan seleksinya. Nah, seleksinya pun sekarang kita melalui online, tidak datang ke toko maupun ke office kita. Jadi kita akan interview secara online, kita tes secara online, nanti hasilnya akan diinformasikan kurang lebih 2-3 hari. Nah, ketika dia sudah lulus seleksi rekrutmennya, mereka akan mengikuti yang namanya training selection. Training selection adalah ini masih bagian dari proses penerimaan kita. Tapi kita sudah melakukan yang namanya training. Ya, training nah, sekarang pun trainingnya metodenya juga menggunakan sistem online. Bukan gimana tuh? Bukan in class lagi. Ya, ini selama pandemi ini aja. Jadi kita mengurangi yang namanya tatap muka langsung. Jadi selama seminggu mereka akan tergabung ke dalam kelas online kita. Ya, jadi mereka setiap hari akan dibekali materi. Nah, mereka nanti akan mendapatkan satu trainer ya, satu
kelas itu kita buka untuk 5 orang. Jadi 5 orang tersebut mendapatkan 1 trainer, jadi mereka akan diberikan akses untuk membuka materi kita, lalu mereka setiap hari akan melakukan namanya video call untuk membahas materi yang sudah mereka baca di hari tersebut. Nah, nanti selama seminggu mereka akan mendapatkan materi, di hari terakhir baru mereka akan diundang ke kantor kita untuk melakukan yang namanya praktek simulasi. Hasil dari pembelajaran mereka secara teori 5 hari ke belakang. Nah, praktek ini yang menentukan mereka apakah lulus atau tidak. Jika sudah dianggap lulus, mereka akan melakukan yang namanya administratif, mungkin dalam kurun waktu 3-4 hari kemudian sudah bisa langsung bekerja. Jadi kalau di total mungkin kurang lebih 2 minggu ya. 2 mingguan. Sampai dengan menjadi karyawan aktif. Oke, berarti selama kelas online itu akan dijelaskan juga semua SOP pelayanan dan segala macamnya ya, Pak? Betul. Selama ini banyak yang mengalami kesulitan nggak sih, Pak, untuk menerapkan teori itu ke dalam pekerjaan di lapangan? Dengan metode online atau yang offline? Online. Online, sudah pasti. Sudah pasti ada banyak kendala ya. Kendala mendasar adalah ketika khususnya terkendala jaringan. Ketika mereka video call ada ya alasan ya mungkin karena sinyalnya kurang bagus, terus kuotanya habis, segala macam. Nah itu menjadi tantangan kita ya khusus untuk metode online ini. Dan untuk penerimaan materinya sendiri pun juga pasti sedikit berbeda ya. Apalagi kalau ternyata peserta trainingnya kurang aktif bertanya, ya sudah pasti akan mendapatkan kendala pada saat mereka praktek nanti. Jadi untuk online ini memang dibutuhkan inisiatif yang kuat dari pesertanya. Untuk menentukan hasil di akhiran nanti gitu. Kalau memang anaknya yang tidak rajin membaca ya sudah pasti akan sulit menerima materinya. Ya. Kalau yang berkaitan dengan inklusivitas di Alfamart nih, Pak, apakah ada materi atau pelatihan tertentu untuk seluruh karyawan Alfamart nih, agar semuanya bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang inklusif? Karena sepengetahuan kita semua, tidak semua kantor menerapkan aturan lingkungan kerja yang inklusif. Tidak semua orang juga pernah berinteraksi dengan teman-teman dengan disabilitas. Nah, kalau di Alfamart sendiri, apakah ada usaha dari manajemen untuk membuat itu sebagai materi pembelajaran bagi semua karyawan atau gimana tuh, Pak? Untuk materi khusus pembelajaran bagi semua karyawan mungkin belum sampai ke arah sana. Tapi kita melakukannya adalah dengan khususnya dari sisi trainingnya dalam artian dari sisi trainer kepada pesertanya, yang pesertanya itu untuk disabilitas itu sendiri. Jadi kita memang sekarang lagi membuat materi yang mungkin lebih banyak ke arah video ya, ke arah video yang nanti akan ada teksnya supaya mereka akan lebih mudah meresap materinya itu sendiri. Oke. Tadi ada pertanyaan yang masuk juga tentang kalau teman-teman disabilitas daksa bekerjanya sebagai apa saja di Alfamart. Tadi juga sudah disampaikan ya Pak, bisa di toko sebagai kru atau di gudang ya. Nah mungkin kalau di toko kan teman-teman sudah sering lihat ya Pak, sudah sering berinteraksi juga setiap kita masuk ke toko Alfamart kita bertemu dengan teman-teman yang kerja di sana. Kalau di gudang sendiri itu pekerjaannya seperti apa sih, Pak? Oke. Di Bali memang yang di gudang kita belum ada ya. Tapi kalau di cabang lain justru paling banyak di gudang. Jadi di gudang itu di gudang itu sebenarnya tugas
cara gampangannya adalah dia mensuplai stok barang untuk dikirim ke toko ya. Jadi tempat penyimpanan semua barang-barang dari supplier itu disimpan di gudang. Nah, tugasnya teman-teman di gudang itu adalah mengambil barang-barang yang ada di gudang tersebut untuk dimasukkan ke dalam kita nyebutnya adalah kontainer ya. Dimasukkan ke dalam kontainer, lalu ditaruh di truknya ya, gampangnya di truknya aja. Jadi di mobil truknya untuk dikirim ke toko. Jadi memang lebih banyak pekerjaan secara fisik karena tugasnya mengambil barang. Mengambil barang yang ada di gudang, ditaruh di kontainer, lalu di drop di mobil. Setelah itu baru diserahkan ke toko-toko, nanti jadi, dari situ yang handle teman-teman kru tokonya. Betul, seperti itu. Nah, berarti kru toko juga tidak hanya ada di belakang kasir ya Pak, Betul. Itu juga harus ada pekerjaan lainnya. Itu apa saja sih Pak? Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran ingin melamar sebagai kru toko, kira-kira apa saja pekerjaan-pekerjaannya? Oke, pekerjaan-pekerjaan di toko itu berbeda sesuai dengan jabatannya ya. Jadi kalau untuk yang baru masuk atau yang jabatannya masih kru, jadi kalau secara struktur organisasi di toko itu paling bawah itu kru, yang kedua adalah asisten pejabat toko, yang paling terus di atasnya adalah pejabat toko. Ya. Jadi masing-masing jabatan itu mempunyai job desk yang berbeda. Kalau untuk kru dan kasir itu sudah job desk utamanya yang pertama adalah display barang. Display barang, jadi memastikan semua barang-barang yang akan dijual itu terdisplay di rak. Itu. Lalu menjaga kebersihan toko, area toko. Terus yang kedua itu adalah melakukan transaksi di kasir. Dan yang pasti juga melakukan pelayanan ke konsumen. Itu job desk dasarnya dulu untuk di jabatan kru, untuk yang mungkin baru masuk. Nah, untuk asisten kepala toko mungkin agak sedikit lagi. Dia sudah harus bisa mulai menghitung atau mengestimasikan kira-kira stok barang apa nih yang kosong. Saya harus pesan lagi nih ke gudang. Mereka sudah harus memikirkan hal-hal tersebut. Lalu juga harus sudah bisa menghitung kalau ternyata penjualannya nggak bagus, apa yang harus dia lakukan, dia sudah harus melakukan seperti itu. Nah, untuk di atasnya lagi kan ada pejabat toko. Nah, pejabat toko itu tugasnya memastikan semua kegiatan operasional di toko tersebut berjalan. Jadi itu tadi ya, jenjang karir di toko sendiri seperti itu ya? Iya. Oke. Ini ada juga pertanyaan tentang tunagrahita ringan. Mereka kelemahannya di bidang teori, jadi katanya ada teman kita ini pernah gugur di tes awal karena mungkin kelemahannya di bidang teori itu ya Pak. Mungkin ada sedikit tips yang bisa diberikan, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum melamar dan apa saja yang penting untuk teman-teman ketahui? Kalau boleh tahu gagalnya di proses apa? Sebelum wawancara. Oh ya, jadi mungkin memang kalau bisa sih sebelum mengikuti proses dia juga harus terbiasa dulu untuk mengerjakan soal-soal psikotes. Mungkin kan sekarang sudah banyak juga tuh bisa dicari di Google mungkin psikotes yang bisa kita kerjakan. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nah, memang untuk standar nilainya kan kita juga ada standar minimalnya ya. Jadi memang ada banyak aspek yang kita lihat nilainya. Jadi mungkin ketika diakumulasikan nilainya pada saat itu mungkin pada saat itu ada yang lebih tinggi dari dia. Jadi memang kita melihatnya dari nilai tertinggi dulu dan berdasarkan kuota.
gitu. Oke. Mungkin dia nilainya pada saat Ya. itu ada yang kurang gitu, akumulasi nilainya. Ya, ya. Jadi teman-teman sebenarnya bersaing dengan Bersaing. teman-teman lain yang Betul. juga mendaftar di batch yang sama mungkin ya Pak. Betul, ya. Jadi mungkin itu tadi teman-teman juga bisa catat juga dari Pak Firman agar teman-teman lebih siap mungkin sebelum mendaftar untuk pekerjaan bukan hanya di Alfamart ya Pak, karena Iya, betul. psikotes ini adalah hal yang lazim untuk dilakukan sebelum teman-teman mendapat kesempatan untuk di-interview. Iya. Jadi bisa teman-teman mulai latihan, banyak soal-soal psikotes yang bisa didapat dari internet, latihan sendiri di rumah agar lebih siap dan skornya nanti lebih tinggi sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya lebih tinggi juga ya Pak. Betul. Dan kalau untuk mendaftar di Alfamart jangan lupa pastikan tersenyum. Jangan lupa tersenyum teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi kayaknya ada Ari juga ya. Ari, Halo. Halo. Ya, iya, ada Prima ya? Iya. Prima mau bertanya? Iya. Gimana? Saya mau tanya untuk produk kerajinan tangan itu di Alfamart bisa memasok gitu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi mungkin seperti yang Pak Firman bilang ya, kalau produk bisa dimasukkan ke Alfamart, bisa, tapi syaratnya yang tadi itu. Pertama, harus melalui sebuah prosedur karena harus diizinkan dari pusat dulu ya Pak. Iya. Dan harus bisa memenuhi demand dari semua toko di Alfamart. Jadi kalau bisa, mungkin jawabannya bisa, tapi pastikan dulu hal-hal tersebut gitu. Contoh sedikit produknya. Oke, sedikit menjawab dari Prima ya. Jadi memang untuk saat ini fokus utamanya Alfamart adalah menjual bahan pangan pokok. Jadi mungkin untuk kerajinan tangan belum menjadi ini ya prioritas ya. Saya nggak tahu depannya mungkin bisa jadi. Tapi memang untuk saat ini fokus utama jualannya Alfamart adalah yang sifatnya bahan pangan atau sembako. Seperti makan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Fokus utamanya untuk saat ini seperti itu. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin bisa jadi iya. Saya juga mau tanya lagi. Saya mau tanya juga lagi. Halo? Iya. Halo? Iya, silakan Prima. Saya mau tanya juga lagi. Kalau seandainya produknya tuh seperti lempel ayam gitu gimana? Oh ya, silakan. Ada lagi? Saya kan pernah lihat dengan Genius Work kalau di sini ada lempel. Iya Pak, Lempel jadi Prima ini membuat dan menjual lemper. Jadi dia nanya apakah makanan yang seperti lemper tuh bisa masuk Alfamart juga atau enggak? Kalau secara nasional bisa. Mungkin Prima pernah lihat kalau di Alfamart ada yang jual bakpao, terus risol. Jadi memang bisa. Kita juga menjual ibaratnya jajanan pasar. Ya, memang bisa untuk menjual seperti itu bisa. Jadi tapi memang yaitu kita ajukan dulu untuk prosedur. Oh ya, kalau gitu boleh dah, soalnya saya kan reseller, tapi saya mau jual, ada yang Ya. Nanti Prima bisa tanyakan juga lewat kami kalau mau disampaikan. Teman-teman yang tidak bertanya tolong di-mute dulu ya.
semua. Oke, kita lanjut beberapa pertanyaan lagi deh Pak. Kayaknya kita masih punya waktu. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih pengalaman menyeleksi atau bekerja sama dengan teman-teman disabilitas yang ingin dibagikan nih dengan teman-teman? Sekarang kan ada teman-teman yang non disabilitas juga nih ikut diskusi kali ini, dan mungkin teman-teman belum terbiasa dengan lingkungan kerja yang inklusif. Ada cerita yang mau Bapak bagikan nggak dari Alfamart sendiri atau pengalaman pribadi boleh? Kalau cerita mungkin nggak banyak ya, karena yang biasanya terjun langsung tuh biasanya ada di tim saya. Tapi saya pernah beberapa kali mengikuti proses trainingnya mereka gitu. Saya pernah masuk ke beberapa kelas. Kalau pengalamannya sih ya bisa dibilang memang seru ya. Maksudnya kami khususnya saya waktu itu dia itu tunarungu ya, jadi memang ada kendala di komunikasi. Tapi kebetulan karena dianya mungkin juga sudah terbiasa berhadapan dengan orang berbicara langsung, jadi salah satu solusinya adalah menggunakan aplikasi ya. Jadi saya malah dikasih tahu sama anak tersebut bahwa ada aplikasi yang kalau kita ngomong langsung keluar teks. Saya agak lupa nama aplikasinya apa. Jadi ya seru sih. Jadi bahkan sempat diajarin sama karyawan tersebut bahasa isyarat gitu. Ya walaupun nggak banyak ya, tapi saya jadi sedikit banyak tahu gitu. Seru sih. Tapi untuk cerita lainnya mungkin tim saya yang lebih banyak punya cerita gitu. Oke. Ya, itu juga cerita yang sering kami sebagai tim di network dengar ya Pak dari teman-teman di perusahaan, bahwa sebenarnya ketika lingkungan kerja menjadi inklusif, itu justru membuka kesempatan belajar lebih lebar lagi untuk semua orang. Karena masing-masing dari kita jadi belajar hal baru, kayak tadi Pak Firman juga belajar hal baru, meski nggak lancar bahasa isyarat, tapi jadi tahu lah kira-kira dasarnya seperti apa. Ini tadi ada yang mau bertanya, Dwi, silahkan Dwi. Ini Kak, mau tanya. Ya. Saya kan pernah dulu naruh ke kantornya pusat yang di Sidoarjo kalau nggak salah. Sidoarjo, ya. Ya, jarak 1 minggu kalau nggak salah, kurang lebih. Dan panggilan, interview, cuma saya kok kelemahan kan di bidang teori. Soalnya berapa, kan dalam mungkin waktu singkat, nggak kerasa. Terus mungkin keisi cuma 4 atau enggak 6 gugur. Dari awal itu nggak paham dunia tes teorinya, terus gugur. Belum sampai ke interview sudah gugur dari awal, dari teori tes. Itu Pak bisa bedaannya itu yang kejabilitas sama non kejabilitas itu dari mananya selain di lamaran, data lamaran CV-nya. Oke, makasih Dwi. Tadi mungkin Pak Firman juga sudah menjelaskan sedikit ya. Semua menjalani proses yang sama ya Pak. Dan tadi juga mungkin yang dimaksud di teori itu di psikotes itu mungkin ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi kalau ada yang mau disampaikan. Kan kalau psikotes itu salah satunya ada tes aritmatika ya. Jadi memang kita ada sekitar berapa ya? 15-an soal ya. 20 soal yang harus dijawab dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu nanti akan kita scoring. Memang nggak perlu, kalau memang nggak bisa diisi semua, nggak apa-apa. Yang penting ketika yang sudah diisi itu jawabannya harus benar dulu. Jawaban
benar, benar. Jadi teman-teman juga harus bisa memprioritaskan mana yang bisa diisi. Jadi pastikan memang jawaban yang diisi itu jawabannya harus tepat dulu. Karena akan kita scoring dengan digabungkan dengan teman-teman yang lainnya juga, yang seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke. Halo. Mungkin Dwi bisa langsung latihan lagi ya Pak, banyak berlatih lagi sebelum nanti melamar lagi. Oh ya, pertanyaan yang juga sering ditanyakan adalah ketika teman-teman sudah melamar, apakah ada jeda untuk bisa melamar kembali setelah gagal, Pak? Ada ya, mungkin kurang lebih sebulan lah, paling cepat sebulan lagi. Karena kan kita sebenarnya kita bisa tahu orang ini sudah pernah melamar atau belum. Kita punya datanya, jadi ketika semua rekapan itu kita punya datanya, jadi kita sebenarnya memprioritaskan yang belum dulu. Tapi ketika memang sudah tidaknya sebulan, silakan mencoba lagi. Dan itu ya memang harus dibuktikan juga dengan hasil yang lebih baik lagi pastinya ya. Jadi mungkin 1 bulan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar lagi ya Pak? Betul. Tadi ada pertanyaan juga di grup WhatsApp sepertinya. Untuk lowongan kerja tunanetra, apakah sekarang sedang ada? Untuk sekarang ya seperti saya bilang ya, jadi kita memang lagi untuk yang baik itu non disabilitas pun juga kita memang lagi sedikit ngerem dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kita berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dulu supaya mereka setidaknya kita tidak melakukan PHK, tapi juga kita ngerem yang untuk karyawan barunya. Jadi memang ya mudah-mudahan kondisi ini bisa cepat ini ya, cepat membaik. Jadi kita bisa merekrut sebanyak-banyaknya lagi. Iya betul. Iya. Karena kita juga akan cerita sama Pak Firman dan teman-teman lain yang ikut hadir di sini juga. Karena selama ini yang namanya lowongan pekerjaan tentunya sudah pasti berkurang ya Pak dengan adanya pandemi ini. Dan ini nggak hanya di satu lini bisnis saja, tapi di semuanya. Terutama di Bali, ketika biasanya hotel-hotel atau industri hospitality yang paling gencar membuka lowongan, terutama untuk teman-teman disabilitas, sekarang lowongannya sangat berkurang. Jadinya kita juga selalu mendapatkan pertanyaan kapan akan dibuka lagi lowongan, kapan ada lowongan baru. Mungkin jawabannya kita juga tidak tahu ya Pak, karena kita harus menunggu pandemi ini berakhir atau sampai kita bisa mengkontrolnya. Tapi yang bisa teman-teman lakukan sekarang selain juga mengeksplorasi jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya misalnya freelance, juga teman-teman bisa mengembangkan diri ya Pak lewat berbagai macam misalnya pelatihan online, kelas-kelas online yang bisa teman-teman ikuti, sehingga nanti ketika kesempatannya sudah ada lagi, teman-teman bisa lebih siap dalam melamar pekerjaan dan di hire gitu. Mungkin ini tapi untuk teman-teman kalau memang berminat untuk ini, bisa untuk mendaftar dulu di link yang kita share di media sosial. Jadi bisa daftar aja nggak apa-apa. Daftar dulu secara online, nanti akan kita panggil sesuai dengan kebutuhan kita. Halo. Oke. Terus tadi Dwi juga bertanya, kayaknya dari pertanyaan yang tadi ada pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa dipertimbangkan kalau teman-teman yang kesulitan dalam bidang teori seperti itu, apakah CV-nya aja bisa dipertimbangkan? Oh gitu, ya bisa kok. Nah, kita tetap bisa mempertimbangkan dari aspek tersebut. Jadi kalau memang ada di CV-nya tertera mungkin dia ada pengalaman kerja atau bagaimana, bisa kami pertimbangkan juga nanti. Jadi yang penting mungkin dikomunikasikan melalui CV yang bagus juga ya Pak.
Pak ya. Betul. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan di network untuk hal seperti itu misalnya. Kalau teman-teman butuh disampaikan nih kebutuhan khususnya, bisa kami bantu untuk menghubungkannya kepada teman-teman di perusahaan gitu. Iya. Kita masih punya sedikit waktu kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin dari teman-teman umum juga yang non-kualitas juga boleh. Halo. Iya boleh, Prima. Saya mau tanya, kalau untuk jualan lempel tuh sebelumnya akan dicasnya tuh seperti apa prosedur pengecasannya? Oke. Mungkin dari segi kualitas dan standarnya ya Pak, itu biasanya gimana sih kalau untuk jajanan pasar seperti itu? Ada sebenarnya kalau ranah menjawabnya pure bukan di saya ya, tapi saya menyampaikan yang saya ketahui aja. Jadi memang yang jadi pertimbangan itu sudah pasti rasa, packagingnya, sama harganya. Mungkin 3 hal dasar tersebut yang harus bisa diperhatikan ya, karena kan sama Alfamart udah pasti kan itu akan dijual kembali, jadi sudah pasti kita mengharapkan mendapatkan harga yang best price lah. Terus dari sisi packagingnya bagaimana, rasanya bagaimana, itu juga pasti jadi pertimbangan. Jadi itu mungkin yang bisa jadi hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk pada saat menawarkan ke Alfamart. Oke. Kalau Ari online nggak ya? Mungkin dia mau berbagi juga, kalau mau videonya dinyalakan dan cerita pengalamannya kerja di Alfamart, boleh loh. Belum ya? Ini ada yang mau bertanya, yang pakai Redmi ini siapa ya? Ada raise hand. Mungkin adminnya bisa minta tolong di chat juga. Udah nyala kah? Belum. Apa-apa. Nanti kalau masih ada waktu, Arina bisa tetap sharing videonya Ari nanti sama teman-teman. Kalau tidak, nanti kita bisa kirim linknya juga biar teman-teman bisa nonton sendiri. Pertanyaan dari teman-teman sepertinya sudah terjawab ya secara garis besar untuk lamaran, terus sistem kerja dan segala macam, karena itu yang selalu ditanyakan. Tapi kalau dari Bapak sendiri, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin bekerja di Alfamart secara khusus nih, selain tetap tersenyum? Ya, kalau dari sisi kami perusahaan sudah khususnya rekrutmen ya, ketika melakukan proses seleksi. Jadi ketika teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan, teman-teman harus bisa menunjukkan potensi yang ada di diri teman-teman, ya, menunjukkan seberapa besar niatnya teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, lalu dan bisa menunjukkan nilai-nilai plus lain yang ada di teman-teman, karena nggak bisa dipungkiri ya, karena persaingan di dunia pekerjaan saat ini memang sangat kompetitif sekali. Sudah pasti setiap perusahaan menginginkan mendapatkan karyawan yang terbaik pastinya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya, jadi baik yang disabilitas maupun tidak. Jadi terus tingkatkan kemampuan diri teman-teman selalu. Ya, jangan selalu puas dengan kemampuan yang ada saat ini, selalu ditingkatkan, karena itu tadi saya bilang persaingannya sangat ketat sekali. Oke.
Nah, hari ini Pak Firman udah kasih kita banyak banget tips-tips dan info berguna ya Pak, terutama soal rekrutmen. Jadi teman-teman diharapkan, terutama untuk yang sudah pernah kasih lamaran ke Alfamart, sudah pernah mengisi linknya, sekarang teman-teman masih punya waktu nih untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri, terus belajar banyak hal, juga tetap semangat, karena meskipun sedang seperti ini, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan akan muncul ya Pak. Jadi harus selalu siap gitu. Baiklah kalau gitu, dari saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Firman, untuk teman-teman di Alfamart juga. Salam untuk semuanya. Untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di diskusi juga. Saya pamit. Saya kembalikan ke Arina. Terima kasih ya Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih semuanya. Halo, ketemu lagi dengan saya. Terima kasih banget kepada Pak Firman dan juga Hani untuk sesi diskusinya. Jadi ada banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini ya, terutama untuk teman-teman yang masih mau mencoba untuk melamar ke Alfamart, ataupun misalnya teman-teman yang menyaksikan yang baru tahu kalau ternyata Alfamart itu sudah mempekerjakan banyak penyandang disabilitas, mungkin bisa juga bantu untuk share informasi ini gitu, karena salah satu hal yang membuat sektor ketenaga kerjaan disabilitas itu semakin gaungnya semakin besar adalah kalau misalnya semakin banyak orang yang menyebarkan seperti itu. Nah, tadi kan untuk di awal saya nggak bisa share videonya ya. Nah, ini tadi saya sudah coba selama sesi dan bisa. Jadi mungkin saya akan play sedikit kali ya videonya. Jadi teman-teman bisa melihat gimana selama ini keseharian seorang Ari Buhari yang sebenarnya juga ada di salah satu partisipan hari ini pada saat dia bekerja di Alfamart. Oke, sebentar ya.
Oke, baiklah. Jadi video itu tadi bisa sekalian menjadi penutup juga untuk kesempatan hari ini, sesi kita hari ini. Saya terima kasih banget untuk semuanya yang sudah hadir di sini dan juga sudah meluangkan waktunya. Dan kami dari di Network, Alfamart dan juga teman-teman komunitas disabilitas pun berharap bahwa sesi ini akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan juga semoga kedepannya bisa menjadi langkah awal untuk agar agar semakin banyak teman-teman disabilitas yang bisa bekerja di sektor formal maupun mengembangkan potensi ekonominya di sektor yang lain seperti wirausaha seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi dan dengan demikian saya akan mengakhiri sesi kali ini. Mungkin kalau mau screenshot mungkin ya, foto session secara online mungkin karena kita nggak bisa ketemu. Jadi ini kan saya akan thumbnail. Mungkin bisa dinyalakan videonya bagi yang mau, silakan dinyalakan videonya, dan bagi yang sudah siap untuk dilihat di video, silakan dinyalakan videonya. Kemudian nanti kita bisa ambil take foto. Ada berapa orang ini? Halo Mbak Gumis. Halo, baru muncul nih. Oh iya, Mbak udah nonton. Oke, baiklah. Ini ada lagi yang mau nyalain atau bagaimana? Baiklah, kalau gitu saya akan ambil screenshotnya ya, walaupun bagian Oke, ya silakan yang ada videonya bisa action dulu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak untuk hari ini sekali lagi dan dengan demikian saya tutup, beneran kali ini saya tutup. Oke. Ya sudah kalau begitu sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Kami akan ada sesi-sesi lainnya yang kami akan share di sosial media kami. Jadi kalau misalnya berminat untuk hadir, silakan banget. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah. Ini terima.